Bang, polemik Mahfud MD nih bang, yang dulunya pendukung Jokowi bang, sekarang nyerang Jokowi plus keluarganya bang. Gimana nih bang menurut abang nih bang? Ya, itulah cerita ya. Kalau dulu benar-benar dia mengabdi kepada Jokowi, ya. Tapi saya tidak lihat ada prestasinya juga, ya, nggak ada prestasi. Mahfud cuman ya karena akademisinya aja yang selalu dia besar-besarkan itu bahwa dia profesor doktor dan ahli hukum. Ya memang kelebihannya dia memang dia tidak korup, itu aja. Cuman dia kan orang yang tidak konsisten terhadap apa yang memang harus dilakukan. Kalau dia sudah kemarin maju di Pilpres tidak berhasil, ya udah, tidak usah menjelek-jelekan Jokowi. Jokowi bagaimana kan sampai hari ini masih tetap dia sebagai presiden yang sah, ya. Nah, kalau dia punya wacana apa segala macam juga namanya juga wacana. Tahu kan cuma dalam koridor yang memang tidak keluar dari peraturan, tidak keluar dari undang-undang, tetap masih pada tatanan. Iya bang, kemarin kan Mahfud MD juga mengkritik bang masalah jet pribadi bang yang dipakai Kaisang nih bang. Ya bisa aja dia boleh itu dibilang gratifikasi walaupun memang dia bukan pejabat publik ya, tapi dia berapa kali juga naik jet pribadi itu ke daerah-daerah itu, dan saya tahu persis itu sama siapa dia anu. Nah itu bukannya gratifikasi, itu kan itu termasuk gratifikasi. Cuman memang ya tidak ada yang mau ributin karena memang kita masih melihat Mahfud MD ini orang yang setia, orang yang akademisi, dan orang yang memang panutan ya, panutan. Walaupun memang terakhir baru kita tahu itu semua kamuflase dari Mahfud MD. Ya itulah makanya kalau kita bilang lidah tidak bertulang seperti itu, apa yang memang yang lalu itu dia ucapkan, terus hari ini dia berucap apa, ya itulah Mahfud MD ya. Jadi kita semua akhirnya tahu Mahfud MD itu siapa, seperti apa. Ternyata selama ini dia, kalau kita bilang ya, dia diam-diam tetapi mengintip kesalahan orang, dan tidak sepantasnya lah dia mengkritik Jokowi ya. Dia kalau memang mau mengkritik ya kritik secara umum, tidak mengarah kepada pribadi. Kan dia bagian daripada kabinet, dan dia itu pun juga keluar dari kabinet itu karena dia kan memang nyapres. Ya jadi saya pikir ya nggak pantas lah seorang Mahfud MD bicara seperti itu. Ya udah terima aja, legowo aja. Toh semuanya republik ada yang ngatur ya. Dan jangan juga diprovokasi untuk katanya akan mengganggu pelantikan nanti tanggal 20 Oktober. Nggak ada. Pelantikan pasti berjalan mulus dan semua sudah pada ambil bagian untuk memang melanggengkan pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Jadi jangan coba-coba untuk menggagalkan pelantikan tanggal 20 Oktober. Siapapun tidak ada yang bisa. Karena memang Prabowo Gibran adalah pilihan rakyat. 58% ya. Jadi tidak ada ya yang mau berbuat sampai itu gagalnya pelantikan. Jangan sampai pernah ada pemikiran seperti itu. Udah, semua sudah diatur. Negara ini ke depannya mesti baik. Semua yang kemarin terpecah-pecah bersatu. Ya. Kalaupun nanti ke depan ini ada pilkada ya, ada pemilihan wali kota ya, wali kota, gubernur sama bupati, saya pikir itu mekanisme peraturan, mekanisme undang-undang yang harus dijalankan. Jadi jangan kita mempunyai pemikiran yang dangkal sehingga mau mengganggu pelantikan tanggal 20 Oktober nanti. Bang, kalau menurut abang, kenapa sih Mahfud MD ini bang, yang dulunya luwes, lugas, sekarang kok jadi nyinyir nih bang? Menurut abang gimana nih bang? Ya, karena dia kan membawa pesan. Mungkin pribadinya, mungkin dia bisa menahan diri, tapi mungkin karena dia sudah nyemplung di salah satu parpol, ya mungkin ketua umum parpolnya seperti itu, dia mengikuti irama ketua parpolnya, ketua umum parpol lah. Nggak mungkin
ketua umum parpol yang cuap-cuap terus, sementara dia bekas pejabat publik tidak cuap-cuap. Ya dicuap-cuap, nggak ada cuapan, ya semua diomongin. Nah itulah yang dibilang barisan sakit hati yang memang tidak puas dengan apa yang dia kerjakan. Padahal itu adalah ketidakmampuannya Mahfud MD ketika dia sebagai Menko Polhukam. Ya kan tidak ada yang diperbuat untuk rakyat dan untuk negara ini, tidak. Dia cuma ngomong di sana ada korupsi sekian ratus triliun, di sana ada tapi kan dia tidak pernah tuntaskan. Dia hanya berkoordinasi, habis itu hilang. Kayak kasus Timah, kan nggak ada cerita. Siapa berani dia seret-seret kan enggak. Tapi ketika dia sudah tidak duduk lagi sebagai Menko Polhukam, baru dia ngomong, ya udah basi lah. Udahlah, istirahat aja. Yuk mendingan bagusan jadi dosen Pak Prof Mahfud ya, daripada you terjun ke politik, mungkin bukan ya udah yuk terjun ke dunia kampus, ya udah memotivasi dengan edukasi aja. Saya pikir kalau kembali lagi cerita Mahfud, udahlah cerita basi, dan kita tidak terprovokasi dengan ucapannya, karena ini kan seperti maling teriak maling ya, tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Berapa tahun dia ikut Pak Jokowi, tetapi kok di akhirnya dia harus memaki-maki, dia menjelekkan Jokowi, dia menjelekkan pemerintahan. Saya pikir bukan Mahfud MD yang dulu itu. Ini sudah mungkin terkontaminasi cara berpikirnya, sehingga kita melihat dia hanya sebagai provokator. Dia selalu bilang jangan memprovokator, ternyata dialah provokatornya. Ya, semua diprovokasi supaya orang-orang masyarakat itu membenci Jokowi. Tapi sampai hari ini Jokowi masih 87%, ya, rakyat masih suka dan senang dengan Jokowi, ya. Tetapi dengan kemenangan Pak Prabowo, ya, dengan kemenangan Gibran, ya, duet Prabowo Gibran, ya, saya pikir kita percayakan kepada Pak Prabowo untuk membawa bahtera negara ini ke depan seperti apa, dan kita yakin, Aikul yakin bahwa negara ini akan maju pesat untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nanti. Saya pikir itu intinya. Terima kasih. Ya Bang, kalau kita lihat kan waktu dia diangkat jadi menteri oleh Jokowi, itu langsung jadi Menko loh Bang. Itu kan jabatan Menko itu kalau di kenegaraan itu orang ketiga tuh Bang. Kan lumayan tinggi tuh Bang posisinya Bang. Tapi saat ini kan perlakuannya seperti itu Bang. Gimana Bang? Ya itulah sifat manusia ya. Tapi tidak manusia seperti Mahfud ya. Tapi sifat manusia seperti itu. Ketika dia dikasih makan, ya, dikasih jabatan, dia setia. Begitu dia dilepas, dicopot, maka dia akan mencoba menggigit majikannya. Saya pikir ya semua udah bisa menerjemahkan lah seperti apa itu. Tapi yang jelas saya sebagai praktisi hukum tidak melihat apa yang pernah diperbuat oleh Mahfud terhadap negara ini dan terhadap bangsa ini. Bang, kedepannya untuk karir Mahfud MD gimana nih Bang kalau sudah terlihat seperti ini Bang? Ya udah tunggu 5 tahun ke depan lagi aja nanti. Sekarang ya istirahat aja dulu 5 tahun nanti ke depan. Parpol mana yang memang pilihan rakyat, ya mungkin dia bisa merapat ke situ lagi. Ya, jadi kutu loncat aja lah. Ya kan biasa itu kan politik kita ini kan, loncat sana loncat sini kan, ngomong sana ngomong sini. Ya udah kita adu debat aja. Ya, jadi saya pikir untuk tanggal 20 Oktober nanti semua aman ya, terkendali ya, dan mudah-mudahan memang tidak ada yang mau memulai untuk memprovokasi, mengganjel ataupun mencoba untuk mengganggu persiapan 20 Oktober mendatang. Iya Bang, untuk nanti pelantikan tanggal 20 nih Bang, pesannya untuk masyarakat Indonesia apa nih Bang? Ya, saya pikir saya sebagai praktisi hukum ya, dan masyarakat juga merindukan penegakan hukum. Kita berharap nanti kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah dilantik tanggal 20 menjadi presiden dan wakil presiden, saya pikir yang pertama kali dijalankan adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum di kita sudah morat-marit. Terlebih ya, kasus-kasus korupsi, kasus narkoba, nah itu yang
utamanya harus memang diprioritaskan untuk dituntaskan. Apalagi ada rencana ya undang-undang perampasan aset koruptor itu mau diundangkan. Nah, saya pikir itulah yang paling penting. Negara ini kalau hukumnya tertib, hukumnya tegak, saya pikir semua akan tertib dan semua akan berjalan. Termasuk juga nanti perekonomian kita akan bagus kalau memang kita nanti bersama Presiden sama Wakil Presiden Prabowo dan Gibran Rakabumi ya, kita bersama-sama saling menghormati hukum dan menegakkan hukum. Bang, kira-kira nih yang cocok nih Bang untuk jabatan Menkumham siapa nih Bang? Ya, saya belum lihat siapa yang bisa ditampilkan untuk memang benar-benar untuk di Menkumham. Saya pikir biarlah Pak Prabowo yang tahu siapa yang paling tepat untuk ditempatkan sebagai Menteri Menkumham nanti. Ya, mudah-mudahan orangnya tidak salah, orang yang paling tepat. Jangan yang seperti kemarin kan, banyak sekali ya kita lihat di lapas segala macam kan, narkoba itu kan memang luar biasa anunya, jual belinya kayak benar-benar market terbuka. Jadi kembali lagi tadi saya sampaikan selamat ya untuk Pak Prabowo, Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mudah-mudahan tanggal 20 ya, kita berdoa semua tanggal 20 ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan, dan kita akan mendukung pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran. Terima kasih.